Ustadz Suhar Jupri menyampaikan materi. Untuk itu sesi kedua saya persilakan untuk Ustadz Dr. Suhar Jupri MSI menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Matur nuwun Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri waludatan bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, karena karunia inayah dan hidayah barokahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dalam acara talkshow kali ini. Intinya adalah kita duduk di sini dalam rangka sama-sama belajar ilmu. Soal ada pembicara dua ini hanya bersifat balighani walau ayat. Wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir nantinya semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bareng-bareng masuk surganya Allah. Allahumma amin. Tema yang kita angkat ini itu adalah tema yang top, tapi di dalam dunia fakta morgana seperti ini bukan pekerjaan gampang, karena memang disitulah kita bisa masuk surga ya karena iman. Dan betul dikatakan oleh saudara kami Bapak Dr. Sakir bahwa up and down-nya iman itu ya memang seperti itu. Kalau kita deket terus sama Allah, up, jauh sama Allah, down. Sehingga lagunya Bimbo yang sejak SMP saya pernah dengar itu, Tuhan, lagu Tuhan mungkin hafal semua. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. So, iman itu by yourself, kita sendiri, bukan siapa-siapa. Al-Quran sebagai rule of the game, intinya adalah kita semua di muka bumi ini faham persis. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak ada aturan main. Sepakat tidak? Adakah di muka bumi ini kita apapun? Tidak ada di muka bumi yang tidak ada aturan. Semua ada rule of the game. Pegang mic kayak gini supaya nyala on off. Bukan dibanting. Kalau dibanting hancurlah mic ini. Nggak jadi bicara saya. Berarti saya menyalahi aturan main. Itu baru mic. Kita beli kamera, beli apa, pasti ada manual book. Sepakat tidak? Gak ada, beli apapun tidak ada manual book. Sama. Menurut Rasulullah SAW, begitu kita mau selamat, ingin selamat dunia akhirat, tidak bisa tidak, rule of the game mainkan itu. Apa? Al-Quran, hadis. Ojo aneh-aneh. Begitu kita aneh, hancur-hancur. Fir'aun kurang kayanya kayak apa? Siapa nggak manut cemplung rokoknya Fir'aun. Tapi karena rule of the game Allah diingkari yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, habis. Masa kita yang sedikit bisa baca, sedikit punya dan seterusnya keimanan keislaman, terus kita mau ngikutin hal-hal yang off the road itu, on the track-nya diingkari? Tidak. Sehingga kenapa para wali songo itu menciptakan lagu Tombo Ati ada 5? Itu rule of the game juga. Kalau kita mau selamat, hati kita tidak up and down, saya lengkapi dari Dr. Sakir tadi, yaitu ada 5. Jelas sekali. Apa? 1, moco Quran dan maknanya. Membaca dapat pahala, yes. Tapi akan lebih mulia lagi kalau kita ngerti artinya. Lebih hebat lagi, kita tahu praktek. Jangan hanya baca dan hanya ini tahu-tahu nggak pernah praktek. Ya sama. Kita di perempatan ada aturan main abang hijau, merah hijau. Harus praktek. Merah berhenti, hijau jalan. Coba dibalik. Pas merah kita jalan, gap
kepeng Bapak Ibu. Atau pas hijau kita berhenti, total jenengan. Ini baru di perempatan, apalagi mau kita ke surga. Ayo Iqra, mumpung ini Ramadan. Alif lam mim tidak dikatakan sebagai satu pahala. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Dilipat gandakan, sehingga kenapa Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan bisa menghatamkan sampai 60 kali. Ada apa ini? Ada kekuatan dahsyat dari dirinya untuk mewujudkan. Nanti kita kupas menuju letih, lelah, lesu dan sebagainya nanti. Oke, 2. Ada apa yang nomor 2 tombah hati ada 5 itu? Nomor 2 di situ dikatakan dalam syair lagu itu, salat bengi lakonono. Bahasa Indonesianya, tahajudlah kalian, maka derajat diangkatkan. Coba cek di Al-Qur'an Bapak Ibu. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Qur'an apa? Tahajud. Rasulullah begitu ada perintah tahajud dilakukan, itu sholat sunnah loh ini. Tidak pernah putus sampai beliau meninggal. Bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan rasul, belum masuk surga belum tentu. 5L-nya lengket. Apa itu 5L? Ini sering saya bilang ke mahasiswa saya di ITS. Jangan coba-coba kalian hidup dengan 5L. Apa 5L itu? Cepat letih, lelah, lesu, lola. Mau dipek apa nih menungso kalau sudah kayak begitu? Oke, 3. Wong kang soleh kumpulono. Tadi Dokter Sakir sudah bilang, kumpul telek bau telek, kumpul minyak wangi bau wangi. Hidup itu B, C, D. B, birth, jenengan lahir. D, death, pasti mati. Di tengah-tengah kita ada C, choice. Ini hebatnya Islam. La ikraha fiddin. Tidak pernah Allah memaksa, karena kita sudah diberi otak. Jangan sampai jadi otak jadi makanan. Pikirkan, la yatafakirun. Pikirkan ini semua keciptaan Allah ini, pikirkan itu akan mempererat keimanan kita. Makanya nomor 3, wong kang soleh kumpul sudah, ini mesti kayak begitu. Nah, tahajud tadi, sholat bengi yang nomor 2, sholat bengi itu harus ditegakkan. Satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Quran, semenjak ada perintah itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal. Berarti sholat tahajud ini Masya Allah, pentingnya penting di luar sholat wajib. Nomor 3, kumpulan wong kang soleh. Nomor 4, kudu weteng engkang luwe. Itulah puasa. Dan puasa itu yang dipanggil bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita yang dipanggil, karena kita punya iman, rukun iman ada 6. Kita yang dipanggil, bukan seluruh manusia. Dan berpuasanya wajib seperti sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada puasa wajib. Weteng luwe. Kalau weteng sudah luwe, maaf saya yang membuktikan, Dokter Sakir membuktikan, siapapun di antara kita semua membuktikan, pikiran tenang dan sangat dapat menyerap ilmu jika weteng ini memang pada kondisi sudah bersih. Coba kita cek. Orang yang banyak makan, ujung-ujungnya apa? Ngantuk. Iler 2 meter. Itu udah pasti itu. Boro-boro baca buku kitab. Lawang gimana? Makanya di Islam diajari halal tapi nggak boleh dimakan. Kapan? Jam tertentu. Itulah Ramadan latihannya. Dilatih lagi apa? Sunnah Senin Kemis 3 hari tengah bulan. Ada puasa Daud, puasa banyak itu kalau kita mau belajar gitu. Disitulah tarbiyah Islam. Makanya jenengan cek, kita cek bagaimana para 4 imam itu. Hambali, Hanafi, Maliki, Hanafi. Rata-rata mesti sering berpuasa. Para wali songo silakan cek, sering berpuasa. Malah si Joko teken, siapa? Wali songo. Itu puasanya enggak tanggung-tanggung di sungai malah. Enggak tanggung-tanggung. Dah, weteng ingkang luwih. Yang terakhir, dzikir wengi ingkang suwe. Berarti kita mesti dzikrullah. Coba kita bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah
aliyil adim. Satu, hati tenang napa mboten? Tenang apa tidak? Tenang. Soal punya utang itu urusan nomor 2, nanti dibayar. Tapi hati sudah kena, connectingnya sudah kena. Itu dzikir. Makanya perbanyak dzikruwah. Yang paling hebat lagi tentang masalah waktu. Allah sudah ngajari salah satu doa yang makbul kapan? Antara adzan dan iqomat. Apa maknanya? Kalau bicara manajemen, harus umat Islam in time. Datanglah sebelum waktunya. Ada waktu doa yang luar biasa. Masa kita kalau dipanggil Pak Bupati jam 7 datang jam berapa? Bisa jam 6. Dipanggil pesawat jam 7 berangkat. Pesawat jam 7 berangkat. Kita berangkat jam berapa? Loh kok bisa 2 jam sebelum pesawat berangkat jenengan sudah datang? On time berangkat pesawat itu. Apalagi out time. Bablas sang ini. Berarti kita diajari in time. Ayo belajar mulai sebelum sholat dzikir dulu. Ada sholat sunnah, terus dzikir. Noto hati kan di situ. Untuk supaya nanti sholatnya begitu on time, kita sudah siap sehingga muncul di situ sholat yang khusyuk dan tumaninah. Masa 21 rakaat cuma 7 menit, sholat cap gomek apa? Gak ada aturan itu persoalannya. Ini yang kadang-kadang kita ini sering melupakan aturan. Jangan coba-coba tawaf 7 kali kita rubah. Mentang-mentang ini adalah orang bontang. Saya tawaf bisa 30 kali. Gak bisa. Rule of the game-nya sudah begitu. Makanya jangan main-main dengan itu. Nah itu nambahkan tentang masalah iman. Kalau menyangkut tentang cepat letih lelah lesu. Terus muncul kesombongan. Sederhana kita belajarnya. Misalkan kita tidak puasa atau nanti kita setelah maghrib ada gelas di sini air, kita mainkan sekarang. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu bisa minum air gelas itu? Apakah bisa seperti ini? Wahai air, datanglah, sampai linggis ngambang ya nggak teko tuh di sini. Untuk bisa kepada air itu ada effort, ada kerja. Kalau mau pakai ilmu fisika, X0 X1 delta X, T0 T1 delta T, maka muncul V kecepatan. Bergeraklah, maka muncul surat Al-Jum'ah. Setelah sholat Jum'ah ngapain? Bertebarlah ke muka bumi. Tidak ada ayat setelah sholat Jumat turwo, tidak ada. Tidurlah, tidak. Males-maleso, tidak. Islam itu dynamic. Silakan cek semua pergerakan Islam. Zakat, action, bergerak. Sholat apalagi, bergerak. Apalagi coba, haji, bergerak. Apa yang tidak bergerak di Islam ini? Kecuali memang dirinya sudah menciptakan 5L tadi. Letih, lelah, lesu. Berarti yang menyebabkan malas siapa? Bukan Allah. Kita sendiri. Kembali pada sholat tahajud. Berat karena kita belum pernah mencoba. Caranya gimana? Beli beker 10. Dekek jam rolas, jam 1, jam biru. Setelah 7 hari terus-terusan kita kering. Pertanyaan saya, hari ke-8 perlu beker atau tidak? Tidak perlu. Kenapa? Sudah repeat exercise, ulang latih, menjadi profesional. Kita cek ya, Megawati dari Jember, pemain voli yang kemarin ngetop di Korea. Pertanyaan saya, bisa sengetop itu tanpa latihan? Gak mungkin. Dia latihan dengan pelatih, tak. Hebat nyemesnya ini sampai 4 MPV dia selama putaran di Korea itu. Itu orang Indonesia. Dan saya senangnya apa? Enggak ngelepas jilbab, pakaiannya syar'i, walaupun belum lengkap tapi sudah menunjukkan iya dia muslim. Oh itu loh. Sekarang ada Ronaldo yang suka sepak bola, ibu bapaknya cerai, dibully, miskin, tapi dia membuktikan saya punya impian. Mau tahu bagaimana? Latihannya kalau jam 7 di Al Nassr, jam 7 latihan. Ronaldo sejak Juventus, Real Madrid, MU itu mesti datang sebelum waktunya. 2 jam sebelum latihan. Itu sudah latihan dia. Effortnya ini, kerja keras. Tutup boyarnya. Bagaimana Ronaldo latihan berikutnya? Begitu ditutup jam 5 sore, Ronaldo belum pulang. 2 jam berikutnya dia di gym, di ini, di itu. Pantes kakinya 1 tahun 1 triliun. Kaki sampean berapa triliun? Jangan salahkan Ronaldo kalau dia kakinya
Umur 39, kemarin sudah hat-trick 2 kali, dia 3 gol. Ini kalau tidak punya semangat untuk merubah dirinya. Makanya ayatnya juga jelas. Allah tidak pernah merubah kecuali jenengan sendiri. Kita yang merubah. Makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa ITS atau siapapun termasuk jenengan. Orang Islam itu mestinya kaya hati, kaya harta, kaya ilmu. Baru itu. Setelah dapat, tolong berikan. Baliguani ayat. Berikan. Itu Al-Imran 134. Ojo kikir setelah mendapat ilmu. Jangan kikir setelah mendapat harta. Jangan kikir dengan hati yang luar biasa. Itu Islam. Jangan kita cek mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Mana ada para nabi itu begitu perang. Babah ngenteni firman Allah kalau menang-menang dewi. Gak ada itu. Yuk tak gitu. Siapa? Dirinya yang berubah. Dengan mencari ridho Allah. Selalu Allah dicendelkan. Gitu. Nah, bagaimana supaya tidak sombong? Itu malah sudah terdefinisi. Jadi air yang kita minum pun tidak akan pernah kita bisa minum kecuali bergerak. Bergerak setelah pegang itu pun butuh ilmu. Ambil, taruhlah ini botol. Apakah sembarangan saya minum dengan air botol? Ada ilmunya. Kalau ada tutup diputar dulu ini atau apa baru diminum. Coba misalkan itu botol, saya nggak pakai ilmu, terus saya kasih paku, terus saya minum gini. Pasti Bapak Ibu ndelok, Pak Jupri gendeng. Karena saya minumnya tidak pakai ilmu. Makanya pilar Islam 3, iman tadi sudah diuraikan oleh Bapak Dr. Zakir, ilmu mana ada sekarang di musola, di masjid, TV, YouTube, ilmu gentayangan. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Enggak tanggung-tanggung itu. Kejar sampai ke negeri Cina. Yang jadi problem umat Islam, iman, ilmu, ada yang nomor 3, amal. Ini yang seringkali kita lepas. Karena kita lepas, ya sudah. Ya sama seperti tadi, kalau kita sudah enggak ngerti ilmunya, akhirnya orang lain melihat gendeng atau apa, amal kita. Makanya yang paling berat secara istiqomah menurut Dr. Zakir tadi adalah mengistiqomahkan apa yang kita pernah lihat, apa yang kita dengar, mempraktekkan. Contoh, Rasulullah SAW telah memberikan contoh konkret. Jika kita sudah keluar dari rumah, masuk ke rumah, sebelum megang makanan apapun, ngapain? Cuci tangan. Ada nggak ada COVID, Rasulullah sudah menganjurkan seperti itu. Lah kok kita diajari kena COVID dulu baru kita cuci tangan toh? Terus gimana kita punya ilmu yang macam-macam, prakteknya kapan? Itu sekedar contoh lagi. Sehingga kemalasan bisa dianjurkan oleh diri kita sendiri, bukan Allah. Semua baik Allah tidak untung, semua jelek Allah juga tidak rugi. Untung rugi by yourself. Oh berarti neraka, surga kita sendiri. Terakhir, kesombongan. Begitu kita mau sombong, tolong sadarkan pada diri kita. Bertindaklah seperti tukang parkir. Mobil mewah apapun, monggo. Tuk, parkir. Begitu yang punya minta, monggo. Tanpa marah loh tukang parkir itu. Lah kita ini Pak Jero, Fortune, M Camry atau apapun merek mobilnya. Halah, cuman hak pakai. Yang punya siapa? Allah Subhanahu. Makanya muncul statement kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, semuanya diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alam. Segala puja dan puji milik Allah. Gak percaya? Jenengan sedo, jenengan meninggal, mek kain kafan. Gak percaya lagi, ayo ikut saya sebentar lagi ke kuburan. Tak terno kono, pajerunya mlebu napa mboten? Omahe 3 susun masuk napa mboten? Trek. Gak ada yang masuk. Cara mengikis kesombongan seperti itu. Kita hanya mampir ngombe dan tidak memiliki apa-apa. Jadilah seperti tukang parkir. Nek dijupuk karo sing duwe ya sudah. Dah, sehingga kesombongan itu karena apa? Ego nafsu kita kebesaran. Untuk mengikis nafsu kita dengan kebesaran itu
banyak pelajaran. Contoh, mohon maaf. Coba semuanya tangan kanan, yang punya tangan kanan. Mohon maaf yang tidak punya tangan kanan. Dekap dada jenengan. Semua tolong didekap dada jenengan. Pejamkan mata kita semuanya. Coba rasakan detak jantung itu. Dep, 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 dep. Pertanyaan nakalnya atau pertanyaan normalnya. Siapa yang menggerakkan jantung itu? Jenengan tidur tetap 24 jam. Kebayang mboten? Jantung diiso ngomong, coba sih Pak Dokter Zakir, Pak Jupri tak tes, aku tak istirahat 5 menit. Dokter Zakir bingung itu. Pak Jupri sampai alat kedok dak. Hanya untuk menggerakkan jantung. Gimana mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan detak jantungnya berdetak semua, alias seurip. Sehidup. Gimana kita mau sombong? Fabi'ai alahi rabbikuma tukadziban. Ndak nikmat mana lagi yang ndak kita pungkir. Maksudnya ingat semua milik Allah. Belum nanti saya bahas tentang mata. Saya pernah baca ilmu kedokteran. Di mata ini Bapak Ibu itu ribuan kapiler-kapiler yang menyemprotkan air sangat tepat waktu. Ceritek. Kebayang mboten kalau ini salah aturan. Tidak nyemprotkan air. Maaf, buta gitu. Itu bayangan pula kalau kapiler ini diganti selang air gitu. Gak urip jenengan. Saya tak mateni selang dhisik. Allah. Loh kayak gitu sih gak jadi pelajaran. Nemen kita sebagai manusia. Nemen gitu. Terus mau sombong gimana? Wong ini semua milik Allah dan semua diatur oleh Allah. Termasuk saya ketemu dengan Dokter Zakir dan teman-teman yang ada di mesnya Mubali itu. Itu bukan kebetulan. Ini Allah menggrand design seperti itu. Jangan sombong jenengan. Oh karena aku. Allah mendesain sedemikian rupa. Sehingga akhirnya manusia itu hanya sekedar niat, usaha, doa, dan tawakal. Hasil itu urusan Allah Azza wa Jalla. Dari situlah insya Allah kita tidak akan sombong. Kalau toh ada seperti Fir'aun, Qarun dan akhirnya juga ngeri juga. Yang mestinya sombong Allah Subhanahu wa taala aja enggak pernah sombong. Saya pikir itu pemicunya untuk bisa, karena saya lihat wajah-wajah yang hadir ini penuh dengan persoalan. Jadi kalau tidak tanya Saleh Dewi. AMKM, Anda meminta kami menjawab frekuensi Masjid Baitur Rahman. Insya Allah. Monggo lanjut Mas Sulis.